Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Sakit. Perempuan ini sedang dilanda demam rupanya. Demam cinta. Virus yang melanda mantan suamiku telah membuatnya terinfeksi. Wanita berpendidikan dan profesional seperti dia bisa dipengaruhi oleh laki busuk itu. Saya sebenarnya tidak peduli tentang hubungan yang telah kalian jalin. Mungkin saat ini Mbak sedang begitu berbunga-bunga. Cinta Mbak terhadap mantan suami saya sedang mekar-mekarnya. Saya ucapkan selamat. Sumpah, saya sama sekali tidak cemburu. Tapi, satu hal yang Mbak harus tahu mengenai kasus penusukan itu. Kenapa? Kejarnya tak sanksi sedikit pun. Siska menusuknya pasti ada alasannya. Mbak sudah selidiki itu. Sudah. Karena dia cemburu kepada pembantu. Padahal Mas Gilang sedikit pun tidak menyukai pembantu itu. Hanya sebagai pelampiasan karena kelalaian Anda sebagai istri. Sika, Mbak benar-benar sudah kena pengaruh Mas Gilang. Saya pengacara, Mbak. Siapapun tidak bisa mempengaruhi saya. Ucapnya tersinggung. Siska menusuknya karena Mas Gilang telah menidurinya. Gadis itu kehilangan perawannya. Itu masalahnya. Mbak, tegasku. Wanita itu terkekeh. Aku mulai putus asa. Sulit sekali menyadarkan orang yang sedang mabuk. Mabuk cinta beracun Mas Gilang. Perempuan bodoh itu yang memohon-mohon kepada Mas Gilang agar mau menidurinya. Bahkan gadis itu yang mengundangnya ke sebuah hotel. Saya punya semua buktinya. Bahkan saya sudah dapat bukti chatnya. Aku terperangah. Pengacara hebat ini sepertinya sangat cerdas. Cerdas memutarbalikan fakta. Siska harus ditolong. Pengacara seperti Papa Mas Reno mungkin bisa menaklukkan pengacara yang sedang mabuk ini. Perempuan itu pergi tak sempat kusuguhi minum. Kedatangannya yang mengejutkan. Ditambah informasi yang disampaikannya membuatku lupa kalau dia adalah seorang tamu penting. Tamu istimewa di pagi buta. Dia datang mengantar surat ceraiku dengan Mas Gilang. Bukankah itu sangat penting? Mestinya aku menjamunya dengan begitu istimewa. Tapi, yang kulakukan malah sebaliknya. Biarlah. Aku tak perlu terlalu memikirkannya. Dia sendiri tidak sopan banget. Dia mengurus gugatanku karena ada maksud lain. Hah, dia lebih suka membahas cintanya dengan mantan suamiku. Membahas dengan wajah berseri-seri. Persis seperti anak remaja yang sedang jatuh hati untuk pertama kali. Heran, apa sih istimewanya Mas Gilang? Belum tahu dia siapa laki-laki durjana itu sebenarnya. Mas Gilang juga, gak ada kapok-kapoknya? Ya. Hah, biarlah. Terserah. Yang penting aku sudah berusaha mengatakan yang sebenarnya. Kalau dia mau merasakan juga bagaimana sakitnya dikhianati, silahkan saja. Masih banyak yang penting untuk urus. Notifikasi panggilan masuk di ponsel mengembalikan kesadaranku. Kurai dan kubaca si penelepon. Kak Bulan. Kenapa dia nelpon lagi? Pagi, Mel. Kamu bisa ke rumah yang di Medan sekarang? Tanya Kak Bulan begitu aku menerimanya. Kenapa, Kak? Aku sibuk di toko hari ini. Pegawaiku hari ini ada kuliah, jadi aku yang pegang orderan. Sahutku. Kakak mau ke rumah sakit? Hari ini Mama rencananya pulang. Aku akan urus kepulangannya. Sementara Mas Fajar ngurus Gilang. Juga akan ke kantor polisi ngurus masalah penikaman itu. Gak ada yang jaga Papa di rumah. Oh, kakak nyuruh aku jagain Papa. Seruku tak kejut. Minta tolong. Mel, jadi gimana, dong? Masa aku bawa Papa jemput Mama dalam keadaan syok begitu? Aneh aja, Kak. Secara ya, aku baru aja nerima surat sapisahku. Aku bukan menantunya lagi. Aku bukan istri Mas Gilang lagi. Sudah sah secara agama, juga secara hukum. Tapi, kok kakak masih nyuruh aku datang ke rumah kalian buat menjagain Papa? Ya. Oh, iya. Maaf. Kakak lupa. Perasaan kakak, kamu itu bukan orang lain. Maaf. Ya. Aku akan tinggal Papa sebentar. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa. Doakan ya, Mel. Urusan kepulangan Mama lancar. Biar aku cepat balik. Baik, Kak. Saya bantu doa. Maaf. Ya. Gak apa-apa. Udah? Ya.
Oke, Kak. Aneh. Hidupku jadi terasa aneh begini di awal-awal saja di janda. Keluarga mantan suami belum bisa juga lepas 100%. Tapi aku harus tegas. Aku dan mereka tidak ada hubungan apa-apa lagi. Aku kembali fokus mengurus orderan yang masuk. Karyawan sudah mulai berdatangan. Segera kuarahkan untuk mengurus pesanan yang harus diantar. Pak Basir dan Pak Joko ku beri tanggung jawab mengatur barang, para supir yang mengantar sesuai alamat tujuan masing-masing pelanggan. Mel, ibu dapat SMS ini. Bacalah. Ibu tiba-tiba datang sambil menggendong Cika. Raut wajahnya terlihat tegang. SMS dari siapa? Tanyaku penasaran. Ini nomornya Ibu Harung. Cepat kau baca. Ku terima ponsel ibu. Ku baca pesan yang ditunjukkannya. Tunggu pembalasanku. Rumah besar itu akan kubakar. Setelah itu giliran cucumu. Astaga. Ini pesan dari Ibu Harung. Apa maksud kalimat ini? Ini ancaman. Rumah besar akan dibakar? Rumah besar apa maksudnya? Apakah rumah Mas Gilang yang di Medan? Bukankah tinggal itu rumah keluarga Mas Gilang satu-satunya? Itu yang mau dibakar? Astaga, Kak Bulan mau pergi. Papa sendirian di rumah. Ya Allah, Papa stroke. Apa yang harus kulakukan? Lalu giliran Cika. Apa maksudnya? Apa maksud mak udamu itu? Mel, tanya ibu masih tegang. Dia bukan mak udaku lagi. Bu, dia orang gila yang sedang kumat. Apa maksudmu? Orang gila lagi kumat. Bagaimana? Pokoknya ibu jaga Cika baik-baik. Jangan sampai lengah sedikit pun. Ya, awasi Cika 24 jam. Rumah besar itu maksudnya apa? Rumah siapa yang mau dibakar? Tenang. Bu, segera aku hubungi Kak Bulan. Berulang kali aku menelpon nomornya, tapi tidak diangkat. Sepertinya Kak Bulan sudah di jalan, lagi nyetir. Atau dia sedang buru-buru ke rumah sakit. Bingung ngurusi keluarganya, jadi ponsel ketinggalan. Aduh, bagaimana ini? Kau mau nelpon siapa? Mel, ibu rupanya masih berdiri di sampingku. Bu, aku harus pergi sekarang. Papanya Mas Gilang dalam bahaya. Bilang sama Pak Basir agar mengurus toko. Ya, Cika jangan sampai ditinggal sendirian. Aku pergi. Kau mau ngurus keluarga brengsek itu lagi? Untuk apa? Ibu mengikuti langkahku menuju garasi. Ini masalah nyawa papa. Bu, kasihan dia. Hati-hatilah kalau begitu. Baik, melur pergi. Ya, Bu, pokoknya Cika dijagain. Tolong. Iya, ibu yang jaga. Aku segera bergerak. Kulajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Semoga di jalan tidak ada halangan yang berarti. Rumah besar itu terlihat lengang. Pintu pagar tertutup tapi tidak dikunci. Kutepikan mobilku di pinggir jalan, lalu melangkah mendekati pagar. Ponsel ibu masih ada di tanganku. Kubaca sekali lagi ancaman itu. Jangan-jangan ini tidak benar. Mungkin Ibu Harum lagi kesal dan kecewa, lalu iseng mengirim pesan itu untuk nakut-nakuti. Buktinya di rumah itu tidak ada apa-apa. Dia berhasil membuatku pontang-panting. Tapi, bukankah ini bisa diadukan ke pihak berwajib? Biar nggak sembarangan si rambut jagung itu ngerjai orang. Oke, aku tanya dulu pendapat pacar si Mala. Ku cari nomor Mas Diki di ponselku, langsung ku hubungi. Melur, kan? Aku sudah save nomor kamu saat dikirim Mala. Katanya waktu itu kamu minta nomor aku dari Mala. Kok gak jadi nelpon waktu itu? Padahal aku sudah nungguin. Loh, pemuda itu menyambut teleponku dengan ramah. Iya, Mas, enggak jadi. Tapi, ini aku mau. Kalimatku terhenti saat suara mencurigakan terdengar dari dalam rumah. Itu suara papa. Mau apa? Halo. Mas, tolong datang ke Jalan Jambu sekarang. Cepat. Perintahku langsung menutup telepon. Setelah ku simpan ponsel ke tas. Dengan mengendap aku menggeser pintu pagar. Aku berjalan menuju teras. Aku berlindung di balik bunga pucuk merah yang kutanam dulu. Kembali terdengar suara papa seperti menjerit. Apa yang harus aku lakukan? Jendela rumah semuanya tidak tembus pandang. Aku tidak bisa mengintip ke dalam. Pintu belakang. Oh, iya.
Aku akan mencoba masuk dari sana. Semoga bisa. Aku memutar dengan hati-hati dari teras samping. Ku coba membuka pintu dapur itu dengan hati-hati. Syukurlah tidak dikunci, atau memang baru saja ada orang yang masuk dari sini. Pelan aku melangkah masuk, menuju ruang dapur, terus ke ruang makan. Suara papa tidak terdengar lagi. Kenapa? Apakah tadi aku salah dengar? Ya, aku udah sempat nyuruh Mas Diki datang. Lagi. Ing. Aku terkesiap. Itu suara apa? Kurai ponsel dari dalam tas. Aku harus merekam kejadian di dalam sini. Siapa tahu nanti akan dibutuhkan sebagai bahan bukti. Kuturunkan volume agar tak bersuara bila ada notif yang masuk. Aku tidak mau keberadaanku ketahuan. Diam tua bangka. Kalau masih teriak, bukan cuma mulutmu yang kulakban, tapi kau akan kubakar hidup-hidup. Mau? Hei, itu suara Ibu Harum. Ngapain dia di sini? Berarti ancaman itu benar. Dia mau bakar rumah ini. Kau diam di situ. Aku mau masuk dulu ke kamar si Melur. Aku yakin perhiasannya masih disimpan di situ. Iya, kan? Atau sudah dibawanya juga? Aku periksa saja dulu. Rum, kau jaga di pintu itu. Jangan sampai ada orang yang datang. Biar ibu yang bongkar-bongkar. Iya, Bu. Aku bersembunyi di balik kain gorden jendela. Perempuan itu masuk ke kamar utama. Harum berjaga di pintu depan sepertinya. Aku tidak bisa melihatnya dari tempat persembunyianku saat ini. Aku masih bingung apa yang harus kulakukan. Kalau aku menyerang mereka sekarang, kemungkinan aku akan kalah. Bala bantuan masih belum datang. Si rambut jagung keluar dari kamar utama dengan marah-marah. Sepertinya dia kesal karena tidak menemukan apa-apa. Ya, jelaslah. Masih ya perhiasanku ku tinggal di sini? Bodoh kok kelewatan. Yang mana kamar istrimu? Perhiasan istrimu pasti ada kan? Masa orang kaya nggak punya perhiasan? Tunjukkan yang mana kamar kalian. Teriaknya mengguncang tubuh papa yang stroke sebelah. Lelaki itu terlihat sangat ketakutan. Tangan kirinya yang masih berfungsi dia ngangkatnya pelan, menunjuk kamar tidur mereka. Oke, kau tunggu di situ saja. Sebentar lagi akan akhiri penderitaanmu. Bukankah lebih baik mati daripada hidup menderita di kursi roda seperti ini? Tunggu. Ya. Perempuan itu masuk ke kamar yang ditunjuk. Tak lama dia keluar lagi dengan wajah penuh emosi. Hei, tua bangka. Di mana istrimu menyimpan perhiasannya? Masa orang kaya nggak punya perhiasan? Jawab. Ibu Harum menampari mulut papa berkali-kali. Aku tidak tahan lagi. Baik, anakmu telah menghancurkan hidup anakku. Sekarang kalian mau lepas dari tanggung jawab. Kalian udah janji mau menikahi anakku. Enak aja kalian mengingkari. Kalian harus merasakan balasanku. Sini kau tua bangka. Ibu Harum menjatuhkan papa dari kursinya. Aku berlari mengejarnya. Kuangkat guci di dekat sofa lalu kubantingkan ke tubuh perempuan itu. Hentikan! Teriakku. Guci pecah dan berhamburan. Tapi perempuan itu masih mampu bersuara. Segera aku membebaskan papa dari cengkramannya. Kau di sini? Harum, cepat sini! Teriaknya. Lalu bangkit meskipun sempoyongan. Cepat tuangkan semua bensin itu. Lalu segera lari. Kebetulan perempuan ini ada di sini, kita bakar dia sama-sama mertuanya. Biar kalian. Iya, Bu. Kedua perempuan itu sibuk menyirami bensin ke sekeliling rumah dan kamar. Aku berjuang menyelamatkan papa. Kuseret tubuh yang berat itu sekuat tenaga menuju pintu depan. Cepat, Rum. Kau di mana? Ibu akan nyalakan korek apinya. Ayo keluar. Cepat. Iya, Bu. Sikit lagi ini. Aku langsung keluar. Tenagaku hampir habis. Tubuh papa teramat berat untuk kuseret. Apalagi dengan kondisinya yang stroke. Rasa takut dan was-was membuat tubuhku terasa lemas. Asap sudah mulai memenuhi ruangan. Sepertinya mereka sudah membakar rumah. Sedikit lagi. Pak, ayo. Tolong mengesot sedikit. Pak, kita harus keluar dari sini. Kataku berusaha lagi. Api kulihat mulai menjalar. Aku dan papa pasti akan terpanggang hidup-hidup kalau begini. Cika, Ibu, Mas Reno,
Teringat wajah orang-orang yang sangat kusayangi itu, membuatku bertekad lagi. Aku harus tetap hidup. Aku harus kuat. Aku tidak peduli dengan lelah dan capek. Kupaksa diri menarik tubuh papa lagi, sekuat tenaga. Akhirnya kami sampai juga di pintu. Tapi aku tak bisa membukanya. Pintu terkunci, entah di mana kuncinya. Saat itulah pintu diterjang dari luar. Mel, kau baik-baik aja? Maaf terlambat. Mas Diki dan beberapa polisi lainnya menyerbu masuk. Aku dibantu bangun oleh Mas Diki, sedang papa digotong oleh teman-temannya. Mas, mereka sepertinya masih di dalam. Tangkap mereka. Jangan sampai lolos. Ucapku terbata-bata. Sesak nafas mulai menyerang. Sepertinya aku menghirup terlalu banyak asap. Siapa? Tanya Mas Diki mendudukkanku di halaman. Aku tidak peduli meski hanya duduk di tanah. Yang membakar rumah ini, Mas. Kataku dengan tersengal. Mas Diki langsung berlari ke dalam rumah. Warga sudah ramai berdatangan. Ada yang menyodorkan air mineral padaku. Aku menerima dan langsung meminumkannya pada papa mertua. Terdengar suara sirine mendekat. Mobil pemadam datang. Entah siapa yang menelepon. Mungkin warga atau Mas Diki. Beberapa warga menggotong tubuh papa, memindahkannya ke teras toko. Posisi toko memang terpisah dengan rumah utama. Api belum menjalar ke sana. Mobil pemadam kini bisa masuk ke halaman setelah tubuh papa dipindahkan. Habis semua. Mel, gumam papa berulai air mata. Wajah tua dan lelah itu terlihat pucat. Dadanya berguncang hebat. Sabar, Pak, Harum dan ibunya pasti akan mendapat ganjarannya. Tenang, ya. Jangan terlalu dipikirkan. Ingat kesehatan papa. Ucapku mengusap-usap lengan kirinya. Untung kau segera datang. Kalau tidak, mungkin papa sudah terpanggang di dalam api itu. Lirihnya menatap jilatan-jilatan api yang masih besar. Papa. Mas Fajar memeluk tubuh papanya. Di sampingnya berdiri Mas Gilang menatapku seolah tak percaya. Vika, sang pengacara ada bersamanya. Sepertinya Mas Gilang sengaja keluar dari rumah sakit karena ada yang meneleponnya. Mungkin tetangga atau Pak RT. Kenapa kau ada di sini? Mel, apa yang terjadi? Jangan bilang kalau kau yang telah sengaja membakar rumahku. Tanya Mas Gilang dengan nada menuduh. Ya, sepertinya begitu, Mas. Karena aku tadi ke rumahnya mengantar surat cerai kalian. Aku bilang kalau kita sudah pacaran. Sepertinya dia cemburu, emosi, lalu nekat membakar rumah. Aku pasti akan menyelidiki ini. Kupastikan kau membusuk di penjara. Vika mengancamku sambil merangkul lengan Mas Gilang. Lelaki itu tampak risih. Dilepaskannya rangkulan sang pengacara dengan halus. Cara dia memanggil dengan sebutan Mas membuatku merasa mual. Usia terpaut jauh begitu dia malah manggil Mas. Dasar perempuan alay. Jawab jujur, Mel. Kau membakar rumahku karena apa? Betulkah karena kau cemburu pada Vika? Kenapa rumahku yang kau bakar? Mestinya kau bilang saja terus terang. Semua bisa kita bicarakan dengan baik-baik. Mas Gilang berjongkok di depanku. Apa maksudmu ucapanmu kepada mantanmu ini, Mas? Bicarakan baik-baik. Kalau dibicarakan baik-baik, kau mau rujuk lagi. Begitu? Kau bilang kau nggak cinta lagi sama dia. Kau bilang kau benci banget padanya. Tapi kenapa sikapmu seperti ini, Mas? Vika menarik paksa tubuh Mas Gilang untuk berdiri. Suaranya yang berisik membuat papa terlihat sesak. Mungkin dia stres melihat tingkah Mas Gilang dengan pacar barunya. Segera kusodorkan air mineral lagi. Kuminumkan di mulutnya tanpa rasa canggung. Sepasang kekasih yang baru saja jadian itu masih bertengkar. Suara si perempuan masih menuduh penuh cemburu. Cukup. Kalian bukannya prihatin melihat kondisi papa. Malah berantem di sini. Teriakku kepada keduanya. Diam kau. Aku akan menangkapmu dengan tuduhan membakar rumah calon suamiku. Pak polisi. Sebentar ke sini, tolong. Perintahnya kepada Mas Diki yang kebetulan berlari kecil menghampiriku. Bu Vika. Di sini juga, Bu. Sapa Mas Diki mengangguk kepada Vika. Gila, pengacara satu ini sepertinya cukup terkenal. Polisi seperti Mas Diki saja mengenalnya. Sepertinya Mas Diki juga cukup segan padanya.
Pak Diki, tolong Bapak selidiki perempuan ini. Saya curiga dialah yang telah membakar rumah calon suami saya ini. Bila memungkinkan, tangkap dan interogasi sekarang juga. Perintahnya kepada Mas Diki. Gaya dan cara bicaranya begitu pongah. Arogan luar biasa. Maksudnya melur. Tanya Mas Diki keheranan. Iya, siapa lagi? Dia baru saja diceraikan oleh pacar saya ini. Dia marah dan cemburu pada saya. Jadi rumah ini dibakar. Pura-pura menyelamatkan calon mertua saya. Supaya Mas Gilang merasa berutang budi, lalu mau rujuk lagi. Itu motifnya. Tolong dicatat, ya. Paparnya dengan sombongnya. Mas Diki menatapku lekat. Sorot matanya penuh kebingungan. Aku tahu dia tidak akan percaya pada ucapan perempuan itu. Tapi dia juga terlihat mulai ragu padaku. Kami sudah sisir semuanya, sampai halaman belakang sekalipun. Tapi kami tidak menemukan yang kau bilang pelaku pembakaran itu, Mel. Katanya menatapku. Semoga mereka tidak terbakar di dalam. Mas. Sergahku mendesah berat. Pak Diki kenal perempuan ini? Tanya Vika tak percaya. Ya, dia teman saya. Dan dialah yang menelpon saya agar datang ke sini. Oh, rupanya dia ingin beralibi. Pintar sekali. Perempuan licik. Kau tidak akan bisa memperdaya aku. Kelicikan dan sandiwaramu akan segera kubongkar. Mas Gilang, tolong suruh perempuanmu ini diam. Jangan sampai emosiku yang akan menyumpal mulut kotornya. Teriakku tak tahan lagi. Kau, berani kau berkata seperti itu padaku? Berani kau dengan pengacara hebat seperti aku? Hah? Vika mendorongku. Gak usah dorong-dorong. Sopan, dong. Teriakku membalas mendorong. Perempuan itu terjungkal ke belakang. Dengan sigap Mas Gilang menangkapnya. Kau pikir sehebat apa dirimu itu? Di atas langit masih ada langit. Gak usah sombong. Makiku lagi. Kupastikan kau menangis darah di dalam penjara nanti. Akan ku cari bukti-bukti untuk menjeratmu. Sumpahnya menahan geram. Oke, mungkin bukti ini yang kau perlukan. Mas Gilang, hidupkan HP-mu. Akan kukirimkan bukti pelaku padamu. Agar pacar barumu yang seperti setan itu tidak usah capek lagi mencari bukti-bukti. Kataku memerintahkan Mas Gilang. Segera kukirim video rekaman di dalam rumah sebelum terjadi kebakaran tadi. Bukti bahwa Harum dan ibunya telah menyiksa papa Mas Gilang. Mengobrak-abrik isi kamar. Tak lupa SMS yang masuk ke ponsel ibu juga kukirimkan. Selanjutnya kukirim juga ke ponsel Mas Diki. Apa? Jeti Harum dan ibu? Mas Gilang terkejut setelah menonton video itu. Pak polisi, mereka masih di dalam. Mereka terjebak di dalam. Mas Gilang terlihat panik. Kami sudah mencari mereka di dalam, Pak. Tapi kami tidak menemukan apa-apa. Jawab Mas Diki. Harum, kasihan dia. Jangan sampai dia terbakar di dalam. Mas Gilang hendak bergerak. Tetapi segera ditahan oleh Mas Diki. Anda mau kemana? Jangan masuk lagi ke dalam rumah. Pemadam sedang berusaha memadamkan api. Tangan kekar Mas Diki menahan Mas Gilang. Harum itu calon istri saya, Pak polisi. Dia sedang hamil. Tolong selamatkan dia. Rengek Mas Gilang lagi. Mendengar pengakuan itu membuat Vika terkejut. Wajahnya merah padam. Didekatinya Mas Gilang dengan bibir bergetar. Aku menonton aksi perempuan itu dengan hati puas. Pertunjukan selanjutnya pasti lebih memuaskan lagi. Kau bilang apa barusan? Kau bilang apa barusan, Mas? Tanyanya gemetaran. Maaf, Vika. Harum harus diselamatkan. Aku harus masuk menolongnya. Sepertinya dia terjebak di dalam. Kata Mas Gilang mengulangi ucapannya. Kau bilang sudah tak peduli pada pembantu itu. Kenapa sekarang kau begitu perhatian? Kau bilang tadi apa, Mas? Aku sempat dengar. Kau bilang kau akan segera menikahinya. Dia sedang hamil. Hamil anakmu. Sabar Vika. Maksudku Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Mas Gilang. Lelaki itu meringis kesakitan. Kau pembohong. Kau bilang mereka semua yang merayumu. Kau bilang pembantu itu yang menggodamu. Nyatanya kau buat dia sampai hamil. Bahkan kau masih berencana menikahinya meskipun sudah berhubungan denganku.
Aku yang telah menyelesaikan kasusmu. Begini balasanmu. Vika, bukan begitu, maksudku. Jangan terlalu didramatisirlah. Plak. Sekali lagi, sebuah tamparan mendarat di pipi sang Durjana tengik. Sepertinya mereka berdua sama-sama kena batunya. Mas Gilang bertemu perempuan yang tak bisa diperdaya begitu saja. Sedang Vika kena batunya karena sudah sempat percaya pada mulut manis sang Durjana. Berarti benar semua yang dibilang oleh Melur. Semula kukira dia hanya sengaja memanas-manasi aku karena dia cemburu padaku. Rupanya aku yang salah. Bodohnya aku mau percaya dengan ucapan manismu. Semua alasanmu tentang perempuan-perempuan itu, seolah kau adalah sang Arjuna yang memang pantas diperebutkan. Padahal sesungguhnya kau hanyalah sampah. Sampah tempatnya yang pantas kau tahu di mana. Kau tahu di mana? Vika mengguncang bahu sang pecundang. Maafkan aku, Vika. Harum sedang hamil. Itu saja masalahnya. Kalai Siska, aku kan sudah bilang, penjarakan saja dia. Melur juga, ceraikan saja. Tapi Harum bedalah, dia hamil. Vika. Gilang beralibi. Bohong. Kau pembohong. Siska kau singkirkan karena dia yang memang telah ingin membunuhmu duluan. Dia menusukmu. Sedang Melur kau suruh ceraikan karena menak dia yang menggugatmu. Dia tidak sudi lagi menjadi istrimu. Bukan karena kau ingin menyingkirkannya. Henaya Harum yang masih bertahan. Perempuan itu sama bodohnya sepertiku. Tapi, sekarang tifdak lagi. Gilang, kau berdebah. Akan kubantu Siska menuntutmu. Kau yang telah merayu dan memperkosanya di hotel itu. Akan kukumpulkan bukti-bukti untuk menghancurkanmu. Camkan itu. Vika. Mas Gilang berteriak mengejar sang gadis. Sementara sang gadis berlalu membawa kecewa dan dendam yang membara. Ponselku tiba-tiba berbunyi. Kubaca, Pak Basir yang menelepon. Maaf, Mbak. Ada yang mencurigakan di sini. Ada orang menyusup ke dalam kamar bayi. Untung Cika aman di kamar ibu. Tapi penyusup tadi belum kami temukan. Entah menghilang kemana. Tolong cepat pulang. Mbak. Cika. Ponsel masih menyala di tangan. Tapi aku sudah tak bisa mendengarkan. Penyusup masuk ke kamar bayi. Ya, Tuhan. Apalagi ini? Cika. Semoga ibu tetap bisa melindunginya. Beruntung aku sempat mewanti-wanti ibu sebelum berangkat tadi. Tetapi, siapa penyusup itu? Mau apa mereka di rumahku? Harum. Ma udah. Teriakku tiba-tiba. Mel, ada apa? Siapa yang menelepon? Mas Diki mengambil alih ponselku, lalu berbicara dengan Pak Basir. Tenang. Mel. Saya akan telepon teman-teman polisi di Tanjung Morawa. Mereka akan segera bergerak ke lokasi. Jalan Garu nomor 125. Kan? Kata Mas Diki sambil menekan ponselnya. Ada apa? Mel. Tanya Papa dengan suara yang masih serak. Aku menoleh. Kudekati dia yang masih terbaring di emper toko. Cika dalam bahaya. Pa, sasaran mereka adalah membakar rumah dan mengancam Cika. Cucu Papa. Saya harus pergi sekarang. Papa tunggu Kak Bulan di sini. Ya. Kak Bulan sedang jemput Mama. Kan? Jawabku tetap berusaha menenangkannya. Kakek putriku yang lemah itu menangis sesegukan. Cucuku, semua ini karena anak kurang ajar itu. Semua karena salahku. Isaknya pilu. Sudahlah. Pah, polisi sudah bergerak ke rumah saya. Tapi, saya harus segera ke sana. Kalau tidak, saya tidak akan tenang. Saya pergi. Ya, Pak. Mas Fajar di sana itu menemani pemadam memadamkan api. Mas Gilang juga pasti balik lagi ke sini. Saya pergi, ya. Mel, tolong bawa Papa bersamamu. Papa nggak tahu tinggal di mana sekarang. Renyek Papa saat aku bangkit berdiri. Aku terhenyak. Dia mau ikut aku, bagaimana ini? Tapi kalau aku menolak, benar juga, dia akan tinggal di mana? Di bekas toko ini. Tidak mungkin. Tidak ada fasilitas apa-apa di dalam toko. Mel, Harum dan ibunya tidak ada di dalam. Apakah ada kemungkinan mereka telah lari sebelum api membesar? Kau sempat melihat mereka lari, kan? Mas Gilang datang tergopoh-gopoh. Bajingan kau, Mas.
Masih juga keselamatan perempuan itu yang kau pikirkan? Lihat papa. Lihat kondisinya. Di mana hati nuranimu, Mas? Teriakku menatapnya tak habis pikir. Aku sudah lihat papa. Mel. Papa selamat, kan? Apalagi? Tapi Harum gimana? Kalau ibunya aku tidak peduli. Tapi Harum. Cuma dia perempuan yang bisa ngertiin aku. Hanya dia yang bisa menerimaku apa adanya. Cuma dia yang mencintaiku dengan sesungguhnya. Dia sedang hamil. Mel. Kau, sudahlah. Aku gak tahu lagi mau ngomong apa. Terserah. Aku melangkah pergi menuju mobilku. Mel, tolong bawa papa. Enduk. Aku menghentikan langkah. Suara papa menusuk pilu hatiku. Enduk itu adalah panggilan sayang dari ayah kandungku setiap memanggil. Dia ayahku, bukan mertuaku. Papa bukan mantan mertua. Oke, aku akan membawanya. Kalau anak durhaka ini tidak peduli akan nasib ayahnya, biarlah aku yang merawatnya sementara. Segera aku mintai tolong para warga untuk memindahkan papa ke dalam mobilku. Bilang pada Mas Fajar dan Kabulan untuk sementara papa di rumahku. Ketusku kepada Mas Gilang. Makasih, Mel. Ucapnya, tapi tak kuhiraukan. Mas Diki mengejarku saat sedang memasuki mobil. Mel, kamu pulang? Tanyanya terengah-engah. Iya, Mas. Aku harus memastikan keadaan putriku. Jawabku. Polisi sudah bergerak ke alamatmu. Sabar sedikit lagi. Tunggu malah. Dia sudah hampir sampai di sini. Kata Mas Diki mengagetkanku. Malah? Tanyaku tak percaya. Ya, aku telepon dia tadi. Gak tega ngelihat kamu kayak gini. Tunggu bentar. Ya. Nah, itu dia. Aku menoleh ke arah yang ditunjuk. Malah sedang membayar ongkos ojek online, lalu berlari ke mobilku. Aku keluar mobil, menunggu malah mendekat. Kamu gak apa-apa? Tanya gadis itu langsung memelukku. Tidak, aku baik-baik saja. Papa mertuaku, dia hampir celaka. Sekarang Cika dalam bahaya. Jawabku seolah ingin menumpahkan segala sesaku. Kehadiran sahabat sejati membuat hatiku lebih tenang. Serasa aku tidak sendiri lagi. Kenapa nggak telepon aku? Untung Mas Diki yang nelpon. Aku harus selamatkan Cika. Malah, aku takut dia kenapa-napa. Kataku melepas pelukan. Iya, kalian berangkat duluan. Kami akan mengejar pelaku pembakaran rumah ini. Kami mungkin terus menyisir ke rumah Melur. Mas Diki memberi perintah. Baik, ayo. Malah membuka pintu mobil, berinisiatif untuk menyetir tanpa diminta. Aku masuk di jok tengah, menjaga papa yang terbaring kepayahan. Hati-hati. Mas Diki melambaikan tangan. Papa nggak apa-apa, kan? Tanyaku menguatkannya. Kalau ada kamu, papa tenang, enduk. Jawabnya membuatku kian terenyuh. Kursi roda papa sudah terbakar. Saya akan belikan yang baru nanti. Ya, janjiku padanya. Makasih, kalau nggak pakai kursi roda juga nggak apa-apa. Enduk. Pasti Melur belikan. Pak, nanti kalau udah agak tenang. Sekarang masih genting banget. Terima kasih, enduk. Kembali pria parubaya itu sesegukan. Kuseka lembutir matanya dengan tisu yang disodorkan oleh malah ke belakang. Rani sebenarnya mau ikut juga tadi. Mel. Tapi dia nunggu Mas Andi. Tapi, mereka segera nyusul kok. Kata malah kemudian. Hei, makasih, kalian baik banget. Bisa lebih balap enggak? Ya, gak sabar. Nih, kataku tidak sabaran. Tenang, Mel. Kita masuk tol aja nanti, biar lebih cepat. Terserah, yang penting cepat. Iya, Mel. Papa memanggil dengan suara serak. Iya, Pa. Tadi Papa sempat dengar Ibu Harum menerima telepon saat si Harum memasang lakban di mulut Papa. Tapi, Papa nggak ngerti. Apakah ada hubungannya dengan peristiwa ini atau tidak? Telepon. Papa tahu dari siapa? Kalau nggak salah dia nyebut Yanto. Terus, apa yang mereka bicarakan? Pa, tanyaku serius. Kalau nggak salah dengar, perempuan itu bilang bertemu di terminal bus amplas.